warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 Agustus 2021 jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Oke, hari ini saya ingin sharing ada dua hal untuk bunda-bunda di rumah. Pertama, saya ingin sharing tentang testimoni saya mengenai suntik booster ketiga vaksin Moderna yang saya lakukan kemarin pada saat vaksin dan setelah vaksin. Kemudian yang kedua, mengenai seputar informasi mengenai suntik booster ketiga vaksin Moderna. Nah, kemarin saya melakukan suntik booster ketiga vaksin Moderna di Banda Aceh Convention Hall jam 9 pagi ya. Yang saya rasakan setelah saya mendapatkan suntik vaksin Moderna kemarin, awalnya sih saya tidak merasakan apa-apa ya. Kemudian 2-3 jam setelah vaksin, saya merasa hawa tubuh saya agak sedikit meningkat. Kesannya seperti suhu tubuh meningkat ya. Kemudian pada saat itu saya melakukan tes suhu, ternyata suhunya 36,6 dan itu masih dianggap normal ya. Kemudian saya merasa agak sedikit lelah ya, lemas dan lelah setelah vaksin, makanya pada saat itu saya langsung pulang dan tidur siang pada saat itu. Nah, 12 jam setelah vaksin saya merasakan nyeri di lengan sebelah kiri. Setelah itu 24 jam saat ini, hari ini tanggal 21 Agustus 2021 ya, saat ini saya merasakan nyeri di sebelah lengan kiri saya itu semakin berat ya, sehingga sulit digerakkan, terutama apabila saya mengangkat tangan ya, ini agak sedikit sakit ya, dan lebih nyeri dibandingkan sebelumnya. Dan saat ini saya melihat ada sedikit bengkak di sekitar bekas suntikan ya. Namun alhamdulillah sejauh ini saya tidak merasakan demam, mual muntah, sakit kepala, mencret atau diare. Sejauh ini sih alhamdulillah termasuk reaksi ringan dan masih dikatakan normal untuk saat ini. Kedua, itu adalah seputar informasi mengenai suntik booster ketiga vaksin Moderna. Nah, saya akan sharing mengenai sebelum, pada saat vaksin dan setelah vaksin. Nah, sebelum vaksin saya sarankan kepada bunda-bunda di rumah atau siapa saja yang mendengarkan vlog saya hari ini, usahakan istirahat cukup, jangan bergadang pada saat mau divaksin, dan usahakan makan minum yang sehat dan bergizi. Ya, minimal untuk prepare badan dan tubuh lah sebelum divaksin. Kemudian yang kedua, sebaiknya hindari penggunaan analgesik profilaksis ya. Itu semacam kayak hindari penggunaan obat-obat penghilang nyeri 24 jam sebelum vaksin dan 24 jam setelah vaksin dilakukan. Kenapa? Karena pada saat itu ternyata penggunaan obat-obat anti nyeri tersebut dapat menurunkan respon imun terhadap vaksin. Nah, obat-obat tersebut contohnya misalnya seperti paracetamol, kemudian ibuprofen dan aspirin sebaiknya, dan obat-obat lainnya ya penghilang nyeri, dan sebaiknya dihindari dan tidak digunakan ya pada saat itu. Oke, nah yang ketiga, hindari pada saat sebelum vaksin, 24 jam sebelum dan 24 jam sudah vaksin untuk mengkonsumsi kafein. Contoh seperti kopi atau teh, karena ternyata kafein ini juga berefek terhadap menurunkan efek respon imun terhadap vaksin juga loh. Oke, nah yang keempat, terutama untuk bunda-bunda yang menyusui dan hamil ya, sekarang sudah bisa dilakukan vaksin, tidak hanya Moderna, juga bisa Pfizer dan juga Sinovac ya. Nah, disarankan terutama untuk bunda-bunda yang hamil melakukan vaksin pada usia kehamilan di atas 13 minggu ya, sampai cukup bulan. Nah, pada saat itu diharapkan antibodi terbentuk dan bunda pada saat lahiran bisa tercover dan terhindar dari virus COVID-19. Nah, pada saat divaksin, informasi yang bunda harus tahu adalah sebenarnya
umumnya pada saat setelah divaksin, ada beberapa vaksin Moderna ya dalam hal ini, ada beberapa yang bisa terjadi pada saat divaksin, yaitu seperti pegel, kemudian nyeri, kemudian demam ringan atau sakit kepala, lelah, bisa juga mencret ya, dan itu masih dianggap efek KIPI yang ringan. Jadi bunda-bunda tidak perlu khawatir karena itu bisa juga merupakan respon tubuh dalam menerima vaksin Moderna tersebut. Nah, usahakan pada saat vaksin hindari penggunaan obat-obat terlebih dahulu. Nah, apabila bunda mengalami nyeri pada saat saat vaksin atau bengkak, itu disarankan bunda bisa mengkompres pakai air dingin, atau mungkin bunda mengalami demam yang ringan, bunda bisa melakukan kompres pakai air hangat atau berendam di air hangat. Insya Allah itu bisa sedikit menurunkan efek dari vaksin. Nah, kecuali bila bunda mengalami keluhan lebih berat atau lebih dari 3 hari. Nah, bila itu terjadi, silahkan bunda-bunda menghubungi masing-masing CP kontak person tenaga kesehatan di tempat bunda-bunda berada. Oke, nah setelah divaksin ya, seputar informasi setelah vaksin yang bunda harus tahu adalah yang pertama, sebaiknya bunda-bunda hindari melakukan olahraga yang berat ya, seperti berenang, angkat berat, cycling, jogging, atau hal-hal yang lain. Kira-kira olahraga yang sangat berat itu supaya dihindarin. Kemudian kedua, ingat sebaiknya tidak menggunakan atau mengkonsumsi obat-obatan ya, terutama golongan penghilang nyeri. Nah, yang ketiga, tidak disarankan untuk bunda-bunda pasca vaksin untuk melakukan massage atau pijit di seluruh tubuh ya pasca disuntikan vaksin. Nah, yang keempat, ada trending di masyarakat terutama untuk mereka-mereka yang kelompok-kelompok yang menolak vaksin. Ini terutama di seputaran Aceh ya. Mereka beranggapan setelah vaksin mereka akan mengkonsumsi air kelapa muda dengan harapan air kelapa muda dapat melunturkan efek vaksin yang dapat dibuang melalui urin. Nah, namun sebenarnya pada saat divaksin itu kan suntikannya itu kan diberikan di jaringan otot ya. Secara air kelapa muda itu akan masuk ke pencernaan melalui lambung ya. Jadi tidak ada hubungannya antara air kelapa muda dengan vaksin tersebut karena tidak berhubungan dan tidak ada interaksi antara keduanya. Dan juga tidak ada penelitian yang mengatakan bahwa air kelapa muda dapat melunturkan efek vaksin COVID-19. Jadi itu merupakan informasi yang salah ya bunda ya. Oke, nah kesimpulan saya pada hari ini, di vlog saya pada hari ini adalah yang pertama, virus COVID-19 varian Delta sudah ada di Aceh. Nah, informasi bulan Juli kemarin, 11 orang terkonfirmasi COVID-19 varian Delta di Rumah Sakit Zainal Abidin. Itu informasi bulan Juli loh ya, dan kalau bulan Agustus mungkin bisa saja bertambah ya. Cuman kita belum tahu informasi selanjutnya ya dari pemerintah di Aceh ya. Yang kedua, sebaiknya dilakukan booster vaksin ketiga, vaksin Moderna tentunya ya, untuk mengantisipasi virus COVID-19 varian Delta ini ya. Oke, nah yang ketiga, himbauan kepada seluruh masyarakat dan tenaga kesehatan atau nakes terutama di Aceh untuk mau melakukan suntik vaksin booster atau penguatan ya, booster ketiga vaksin Moderna di Aceh. Nah, harapannya semoga menurunkan efek yang terutama yang jelek untuk varian Delta dan efek virus COVID-19 lainnya ya. Oke, saya rasa cukup di sini vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.